Sudah teriak belum? Sudah, Pak. Belum, sudah. Sudah. Sudah, Sudah. Pak. Oke ya. Oke, baik ya. Jadi saya rasa epilepsi mungkin sebagian besar sudah mengetahui apa itu epilepsi dan mungkin yang apa? Yang banyak diketahui oleh eh, secara umum itu epilepsi itu gejala yang muncul adalah kejang yang bersifat motorik ya. Jadi pasien itu mengalami kejang ya, ada hentakan tangan dan kaki dan mulut berbusa biasanya. Nah, itu gambarannya seperti itu ya. Yang umum kita ketahui bahwa epilepsi seperti itu ya. Nah, tapi epilepsi gejala yang muncul bentuk seizure-nya atau bangkitan kejangnya tidak selalu bersifat motorik ya. Jadi ada yang bersifat non motorik sehingga gejala yang muncul seizure-nya untuk epilepsi bisa non convulsion atau konvulsi ya. Kalau yang non konvulsi itu biasanya terkait dengan gangguan kesadaran ya, henti sesaat ya, henti sesaat, nanti akan kita lihat videonya ya, henti sesaat ya. Pasien ini mengalami freezing dan pada saat itu berlangsung hanya beberapa detik ya, dan pasien tersebut tidak menyadari apa yang dialaminya. Yang mengetahui adalah orang sekitarnya bahwa dia itu freezing ya, henti apa istilahnya aktivitas sesaat ya, beda dengan melamun ya itu. Jadi ini sifatnya seizure ini berulang, recurrent ya. Kalau melamun kan kadang-kadang ya itu. Kalau ini bisa recurrent ya terus berulang. Nah itu kalau terjadi seizure yang berulang ya terus lebih dari satu ya dalam sehari dan telah dikonfirmasi keadaan-keadaan yang lainnya ternyata tidak ada keadaan yang bisa menyebabkan memicu terjadinya seizure dan apalagi ditunjang dengan rekam EEG ya, rekam otak ya untuk melihat aktivitas neuronal ya. Itu termasuk ada aktivitas yang berlebihan atau tidak, termasuk ada muncul gelombang yang bersifat epileptiform atau tidak ya, ditambah dengan neuroimaging ya dengan menggunakan CT scan atau MRI. Nah, itu akan bisa menetapkan pasien ini mengalami epilepsi atau tidak ya gitu karena dalam hal penentuan diagnosa epilepsi itu sangat menentukan ya karena ada konsekuensi ya pasien ini bila mana sudah ditetapkan sebagai pasien epilepsi tentunya dia harus menggunakan obat secara terus menerus ya secara kronis ya minimal pasien itu harus menggunakan obat antikonvulsan atau anti-seizure itu lebih kurang 3 sampai 5 tahun. Nah, itu kalau salah diagnose itu bisa menyebabkan kerugian maksimal. Oleh karena itu, beberapa faktor yang bisa mempengaruhi seizure itu harus disingkirkan dulu sehingga kadang klinisi itu melakukan yang namanya differential diagnosis. Karena ada beberapa keadaan tertentu yang muncul bisa simptom, nah ya simptomnya adalah terjadinya seizure atau konvulsi atau kejang ya di situ. Nanti akan kita lihat etiologinya, faktor risiko terjadi epilepsi itu apa saja ya. Oke, dan akan kita baca batasan atau pengertian epilepsi itu apa, bedanya seizure dan epilepsi itu apa. Ya penyebabnya, etiologinya, patofisiologinya, dan manajemen terapinya. Ya. Nah, yang penting kita tahu patofisiologinya, ya epilepsi seperti apa yang terjadi, terus dari patofisiologi itu tentunya kita bisa mengetahui bagaimana manajemen terapi dari epilepsi tersebut. Ya, ya. Jadi gini, ya batasan dan pengertian. Bedakan seizure atau bangkitan kejang dan epilepsi. Seizure atau bangkitan kejang itu merupakan gejala, sedangkan epilepsi adalah penyakitnya, ya di situ. Jadi seizure itu bisa merupakan gejala dari kondisi atau penyakit yang lain, ya. Nah, sedangkan epilepsi itu penyakit yang utamanya, ya.
gejala yang muncul adalah terjadinya seizure di situ. Jadi seizure itu belum tentu epilepsi. Epilepsi ya pasti akan diikuti dengan gejala seizure atau timbulnya bangkitan, pusat bangkitan kejang di situ. Ya, nanti ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya seizure. Dan itu kondisi itu kalau bisa etiologi itu kalau tidak diatasi dengan baik ya tentunya bisa berkembang menjadi penyakit epilepsi ya. Nah, ini seizure itu adalah merupakan manifestasi klinik dari bangkitan hipersinkron aktivitas neuron yang berlebihan abnormal yang bersifat mendadak di populasi neuron di otak atau di korteks ya di situ. Sedangkan epilepsi adalah suatu kelainan neurologi yang bersifat kronik dan ditandai dengan recurrent seizure ya. Terjadi bangkitan kejang yang berulang. Ada yang menyatakan lebih dari satu kali, lebih dari satu atau lebih dari dua atau sama dengan dua eh, terjadi recurrent seizure dan ditambah ditunjang dengan beberapa kondisi pemeriksaan tertentu untuk memastikan pasien itu epilepsi tidak itu sudah bisa dinyatakan epilepsi. Ya, jadi epilepsi ini merupakan adanya kelainan otak kronik ya dengan berbagai macam kausa penyebab ya serangan epilepsi atau seizure yang berulang ya oleh karena aktivitas ya neuron yang berlebihan, bangkitan neuron yang berlebihan. Gambarkan klinisnya bisa kejang tadi convulsion dan non convulsion di sini. Ya, yang kejang itu adalah convulsion, sedang yang perubahan tingkah laku, perubahan kesadaran, ya. Yang freezing tadi itu adalah yang termasuk kategori yang non convulsion, ya di situ. Nah ini gambarannya, ya. Seizure adalah gejala, ya, gejala abnormalitas eksesif atau aktivitas neuronal yang berlebihan. Ya, ini ada beberapa gambaran ya dari area-area tertentu yang ada di otak kita yang bisa mempengaruhi beberapa keadaan kondisi tertentu ya. Nah, di BC contohnya bisa mengatur pusat pernafasan dan sebagainya ya, termasuk yang lainnya. Nah, eh, munculnya seizure, tipe seizure yang pada epilepsi itu contohnya tergantung dari tempat area mana otak itu mengalami gangguan ya di situ ya. Jadi titik-titik seperti halnya ini fungsi normal bagian bagian otak kita ya yang tentunya bisa eh, ada kemungkinan ya kemungkinan terjadinya gangguan pada bagian-bagian tertentu ya sehingga manifestasinya berbeda di sini. Nah, etiologi epilepsinya adalah uh, seperti ini ya. Idiopatik itu kadang sulit kita menemukan penyebabnya, tiba-tiba ada aktivitas neuron yang berlebihan ya. Itu bisa mungkin faktor genetik ya, itu bisa saja terjadi di situ ya. Nah, berikutnya adalah adanya gangguan aliran darah menuju otak seperti Anda ketahui. Ini yang banyak terjadi adalah yang istilahnya yang umum yang dikenal oleh masyarakat adalah gangguan aliran darah ke otak itu dinamakan penyakitnya bentuknya adalah bentuk seperti istilahnya yang umum adalah stroke ya. Ada stroke iskemik, ada stroke emboli, stroke iskemik ya. Itu trombotik atau emboli ya. Terus ada yang stroke perdarahan atau hemorrhage stroke. Nah, pada pasien-pasien stroke ini gejala yang muncul adalah ya ketika terjadi serangan akut biasanya terjadi yang namanya seizure atau kejang. Jika pada pasien-pasien stroke pada penanganan awal itu biasanya diberikan obat-obat anti konvulsan ya. Pertama biasa diberikan yang untuk onsetnya yang cepat biasanya diberikan golongan benzodiazepin ya seperti diazepam ya atau lorazepam ya, injeksi. Terus kalau memang pasiennya bisa oral nanti akan di-switch ke biasanya menggunakan anti konvulsan yang lain seperti phenytoin ya eh, per oral atau tetap injeksi bila mana pasien itu masih belum memungkinkan untuk menggunakan obat secara oral. Ya, itu biasanya sering diawali dengan gejala yang muncul atau simptom atau yang namanya acute symptom ya, seizure ya. Itu muncul pada awal-awal terjadi penyakit tersebut ya. Nah, oleh karena itu pada pasien stroke itu merupakan faktor etiologi ya
etiologi munculnya atau terjadinya penyakit epilepsi. Bila mana etiologi stroke ini tidak diatasi dengan baik sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan di otak. Ya, itu. Nah, karena itu ini juga merupakan faktor etiologi. Nah, bila mana etiologi teratasi dan di apa dilakukan kajian ulang ya, ternyata dari apa rekam otak itu EEG normal ya, terus dari neuroimagingnya sudah tidak ada lesi ya, pasien tidak mengalami kejang lagi ya, karena etiologinya sudah teratasi. Tentunya penggunaan atau pemberian antikonvulsan di sini itu harus dikaji ulang ya. Tentunya tidak perlu diteruskan karena semua faktor etiologi sudah teratasi. Itu dinamakan acute seizure symptomatic ya di situ. Jadi hanya menyertai gejala dari penyakit yang lain. Tapi bisa aja ini merupakan etiologi dari epilepsi bila mana etiologi itu tidak tertangani dengan baik ya, sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada otak, gangguan pada aktivitas neuronal, sehingga aktivitas neuronal menjadi abnormal dan kadang bersifat epilepsi forum ya. Nah, berikut adalah tumor otak seperti CNS neoplasma. Ya, pada pasien-pasien tumor biasanya sebelum operasi tumor itu biasanya manifestasinya terjadinya seizure atau kejang. Sehingga ketika pasien itu masih mengalami tumor di otak ya, ini tumor di otak ya, itu eh, selamanya akan mengalami seizure. Tapi penyebabnya etiologi adalah karena adanya tumor ya. Perlu dikonfirmasi di situ apakah eh, apa istilahnya disebabkan tumor itu penyebab utamanya atau ada aktivitas neuronal yang berlebihan di sana. Nah, biasanya pada pasien-pasien ini bila mana operasi itu dilakukan, tumor diambil, diangkat, ya, nah tetap diberikan antikonvulsan dan tetap harus dilakukan evaluasi dalam hal penggunaan antikonvulsan itu diteruskan atau tidak, dievaluasi lagi apakah muncul yang dinamakan penyakit epilepsi. Tadi ada beberapa cara untuk menentukan uh, pasien ini mengalami epilepsi atau tidak, seperti rekam EEG, neuroimaging dan sebagainya. Ya, tetap dilakukan bila mana masih kejang. Nah, bila mana dalam kurun waktu tertentu ada progresi membaik ya, fungsi otak membaik ya, abnormalitas aktivitas neuronnya sudah tidak ada ya, lesi atau kerusakan jaringan di otak sudah tidak ada, pasien sudah tidak mengalami kejang. Nah, ini tentunya eh, pemberian antikonvulsif harus dilakukan evaluasi. Dengan cara apa? Ya, dilakukan tapering ya, tidak tidak apa istilahnya, tidak dihentikan begitu saja. Oh, ini sudah sudah normal semua, terus kita hentikan mendadak untuk penggunaan OAI-nya OAI-nya, obat anti epilepsinya atau antikonvulsannya ya. Biasanya dalam hal penghentian itu ya dilakukan secara bertahap. Penurunan dosis dilakukan secara bertahap atau tapering, namanya tapering dose, dilakukan secara bertahap. Nanti suatu saat pasien itu sampai dosis yang terkecil, sampai dosis ya, obat itu tidak diberikan, pasien sudah tidak mengalami kejang dan pasien sudah tidak menggunakan obat tersebut ya. Ada juga yang congenital malformation ya, terkait dengan AVM, kerusakan pada pecahnya pembuluh darah di otak karena kongenital itu bisa bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada neuron di otak ya. Trauma biasanya tidak ada faktor keturunan, tidak ada sebelumnya, tidak ada apa-apa ya, faktor penyakit yang bisa menyebabkan terjadinya epilepsi, tapi karena trauma, ya, trauma pada kepala biasanya, trauma kapitis ya, biasanya diakibatkan oleh kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas yang melibatkan trauma pada kepala ya, benturan pada kepala ya. Ada juga yang cerita dari beberapa riwayat ya, dari pasien-pasien epilepsi ya, tadinya tidak apa-apa, begitu berjalan ada tumpukan di sampingnya, itu tumpukan paving, tiba-tiba tumpukan paving itu ambrol, jatuh mengenai kepala ya. Nah, itu eh, akibatnya apa, pasiennya tadinya tidak apa-apa,
akibat trauma pada kepala sehingga terjadinya kerusakan pada neuron, terjadinya aktivitas neuron yang berlebihan di otak ya, sehingga pasien ini eh, didiagnosis sebagai pasien epilepsi dan menggunakan obat ya sama bertahun-tahun ya, paling enggak ada yang sampai lebih dari 10 tahun itu masih menggunakan obat anti epilepsi, anti dan itu yang sangat mengganggu pasien dan itu juga akan berpengaruh terhadap kepatuhan ya. Berikutnya adalah infeksi pada susunan saraf pusat ya, seperti meningitis ya, atau mungkin TB meningitis ya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya epilepsi. Ini faktor-faktor etiologi ya menyebabkan epilepsi ya. Bila mana etiologi teratasi dengan baik ya, tidak ada menyebabkan gangguan kerusakan pada neuron, tentunya tidak berkembang menjadi epilepsi. Hanya bersifat ya seizure yang terjadi hanya bersifat akut, seizure simptomatik saja ya. Itu. Ini sama ya. Ada nah ini ada beberapa daerah otak yang terganggu, tentunya manifestasinya bisa berbeda ya, terkait dengan manifestasi terjadinya seizure bisa non motorik atau motorik ya itu. Kalau gambaran terjadinya apa serangan ketika terjadi serangan epilepsi ya, ini ada gelombang yang ada speknya yang tajam-tajam ini ya itu. Ini gambaran EEG ya, elektroencephalografi ya, kalau di jantung itu EKG ya atau ECG ya di sini. Nah ini ya gambaran seizure itu adalah bisa berubah, manifestasinya adalah melibatkan motorik ya, sehingga muncul gejala konvulsi, sedangkan yang berikutnya adalah yang non motorik ya atau non convulsion. Nah ini kita bisa lihat yang motorik ya, yang sebelah kiri ini adalah yang masuk general tonic clonic ya. Jadi generalize, jadi artinya itu pusat bangkitan di satu tempat ya, itu menyebar ke kedua hemisfer otak kita, kiri dan kanan ya. Itu ada vokal dan onset sama generalized onset. Kalau vokal vokal onset itu hanya menyebar di satu hemisfer saja, sedangkan generalized itu ke kedua hemisfer otak kita kiri dan kanan ya. Nah, ini yang generalized tonic-clonic ya epilepsi tipenya atau istilahnya tipe grand mal ya, grand mal epilepsi. Ya, ini melibatkan otot-otot ya, ya sehingga bersifat motorik ya atau konvulsi. Ini berlangsung hanya beberapa detik ya, beberapa detik serangan. Nah, pasien ini biasa dalam serangan ini, pasien ini tidak sadar ya ketika terjadi serangan. Nah, nah untuk penanganan pasien seperti ini tentunya kita sebagai apa eh, orang yang di sekitar kita harus tahu cara handlingnya. Handling yang benar adalah yang seperti ini ya. Ketika terjadi serangan, pasien itu diposisikan miring ya. Karena apa? Karena selain apa terjadi motorik ya, terjadi konvulsi, pasien juga kadang mengeluarkan hipersalivasi yang kalau di posisi yang miring itu otomatis akan tidak menyumbat saluran pernapasan ya, sehingga terjadinya sianosis, terjadinya hipoksia pada pasien ini bisa bisa dihindari ya, seperti ini penanganannya ya. Ini yang bersifat motorik atau convulsion ya. Sedangkan yang non convulsion seperti ini adalah terkait dengan gangguan perilaku seperti halnya henti aktivitas sesaat atau terjadinya freezing atau behavioral arrest ya di sini. Ini gambarannya ya. Nah, nah ini freezing ini ya. Hanya beberapa detik. Nah, ini baru dia apa sadar ya.
itu adalah bentuk seizure yang non convulsion, ya. Jadi jelas ya di sini manifestasi tidak selalu konvulsi, tapi non konvulsi bisa saja terjadi pada pasien-pasien epilepsi. Oke, ya. Nah, kalau untuk ingin mengetahui apa itu gambaran epilepsi seperti apa dan seterusnya, ya. Kalau gambaran orang-orang yang dulu itu epilepsi seolah-olah menggambarkan ini penyakit yang kutukan, ya, atau apa istilahnya penyakit menular, ya. Nah, itu bukan, ya. Betulnya epilepsi ini eh, apa istilahnya penyakit yang bisa diatasi atau dikendalikan seizurnya, ya. Selama seizur itu bisa dikendalikan, pasien itu bisa melakukan aktivitas normal seperti halnya orang-orang yang tidak mengalami epilepsi. Karena apa? Serangan atau terjadinya seizur pada pasien epilepsi hanya berlangsung beberapa saat saja, beberapa detik, ya, atau mungkin hanya beberapa menit saja, sehingga selebihnya, sisanya adalah waktu yang cukup panjang di mana pasien itu bisa melakukan aktivitas seperti halnya pada orang-orang normal. Ya, bila mana pasien epilepsi bisa mengendalikan kejangnya dengan baik, tentunya kejang itu tidak muncul, ya, bisa saja bebas kejang selama beberapa tahun, ya, seperti kalau bebas kejang sekitar 2 sampai 3 tahun, ya, itu pasien itu akan dilakukan proses evaluasi dalam penggunaan antikonvulsannya sehingga bisa perlu atau dilakukan tapering dose atau penurunan dosis secara bertahap. Nanti suatu saat pasien juga akan apa istilahnya mendapatkan dosis yang lebih kecil lagi, nanti suatu saat akan tidak menggunakan obat antikonvulsan, mungkin karena dalam progresivitas penyakitnya, etiologi penyakitnya itu mengalami perbaikan sehingga tidak ada apa abnormalitas EEG, ya, jaringan tidak ada lesi secara struktural. Ya, ini akan jadi evaluasi dalam melakukan proses penurunan dosis anti tapering off, ya, pada pasien-pasien yang menggunakan antikonvulsan, ya, selama terapinya, ya. Ya, ini yang saya ceritakan. Untuk ingin mengetahui apa epilepsi, seluk-beluk epilepsi, Anda bisa menggunakan web, ya, terkait dengan informasi-informasi epilepsi. Ya, nanti Anda bisa dilihat di sini webnya apa saja, ya, termasuk Facebook dan sebagainya itu ada di Society Epilepsi di sini. Ini ada community, ya, komunitasnya dari epilepsi. Anda bisa kalau pengen tahu coba di browsing mengenai epilepsi society tadi, ya. Itu sangat bermanfaat memberikan wawasan terkait dengan epilepsi. Nah, ini seperti yang kita sampaikan di awal bahwa seizure itu merupakan simptom atau gejala yang bisa menyertai pada penyakit epilepsi atau menyertai pada acute sebagai merupakan seizure, ya, gejala dari suatu penyakit atau kondisi tertentu. Sehingga seizure itu bisa epilepsi atau mungkin merupakan suatu acute symptomatic seizure yang menyertai pada kondisi tertentu. Seperti contohnya pada gangguan electric imbalance, ya, hiponatremia, hipernatremia atau hipomagnesia, ya, hipomagnesia kadar magnesium yang rendah, ya, atau bisa terjadi pada kasus hipoglikemia, ya, itu bisa muncul acute symptomatic seizure, ya, seperti halnya pada kasus stroke tadi, ya. Ketika serangan akut stroke itu biasanya ada muncul seizure juga, ya, yang dinamakan acute symptomatic seizure. Nah, bila mana etiologi yang menyebabkan acute symptomatic seizure ini teratasi, ya, hipoglikemia teratasi, terus electrical imbalance-nya teratasi, ya, otomatis acute symptomatic seizure ini akan hilang, ya, tidak muncul, tidak recurrent, ya.
Nah, tidak recurring, tidak muncul kembali terjadinya seizure tadi, ya, sehingga seiring dengan etiologi penyebab seizure-nya itu teratasi, otomatis seizure itu akan hilang dengan sendirinya dan tidak berulang, tidak muncul lagi ketika etiologi itu sudah bisa teratasi. Ya, itu bedanya dengan seizure yang terjadi pada epilepsi. Seizure yang terjadi epilepsi, ya, mungkin di situ awalnya etiologi penyebabnya, ya, simptomatik sudah teratasi, tapi pasien ini masih muncul seizure, ya, seizure-nya berulang, ya. Nah, itu dikonfirmasi dengan beberapa pemeriksaan tertentu, EEG-nya bagaimana, ya, neuroimaging-nya bagaimana, ya, untuk memastikan pasien itu apakah memang betul epilepsi atau bukan, ya, gitu. Jadi seizure itu merupakan uh, simptom yang bisa menyertai epilepsi atau merupakan acute symptomatic seizure, ya. Kekurangan piridoksin, ya, vitamin B6, ya, atau folic acid atau asam folat itu juga muncul, ya, muncul seizure, ya, di sini, ya, sehingga kalau mamanya terjadi defisiensi piridoksin itu bisa teratasi, otomatis seizure-nya juga misalnya hilang dengan sendiri. Oleh karena itu kadang untuk menurunkan frekuensi kejang terkait dengan kondisi tertentu, umpamanya seperti terjadinya defisiensi vitamin B6 atau defisiensi asam folat, biasanya pada pasien-pasien epilepsi selain mendapatkan antikonvulsan atau anti epilepsi drug atau anti seizure, itu biasanya diberikan suplemen vitamin B6, ya, pyridoxine atau asam folat, ya, atau folic acid di situ, ya, karena kondisi defisiensi itu bisa memunculkan terjadinya seizure, ya. Itu akan kalau seizure itu tidak terkendali, ya, nah ini tentunya akan menyebabkan terjadinya munculnya pusat bangkitan baru yang dinamakan secondary focus, ya, di otak, sehingga akan memperparah terjadinya gejala epilepsi tadi, ya. Oleh karena itu kunci utama pada epilepsi adalah bagaimana seizure itu tidak muncul kembali. Bagaimana menurunkan frekuensi kejang yang terjadi pada pasien tersebut. Syukur-syukur pasien itu bisa bebas kejang, ya, selama penggunaan obatnya, sehingga perlu dikaji lagi, dievaluasi lagi terkait dengan kemungkinan dilakukan penurunan dosis secara bertahap atau dinamakan tapering dose di sini. Nah, ini gambaran beberapa kasus, ya, kondisi tertentu yang bisa hanya merupakan acute symptomatic seizure atau memang itu merupakan gejala dari penyakit epilepsi, ya, di sini. Ini seperti kalau apa yang acute symptomatic seizure ini kondisi-kondisi seperti ini, ya, gangguan metabolik seperti hipoglikemi, hiponatremi, hipokalsemi, ya, trauma, ya, trauma bisa terutama trauma pada kepala, ya, perdarahan, ya, aliran darah, ya, apa seperti gangguan aliran darah secara umum, ya, systemic, ya, hypotension, ya, itu bisa muncul terjadinya iskemia pada uh, jaringan otak sehingga muncul yang dinamakan seizure di sana, ya. Jadi pada kasus gejala sinkop, ya, kadang hampir mirip dengan epilepsi, tapi harus dibedakan bedanya antara sinkop dengan epilepsi. Sinkop akibat karena gangguan sirkulasi darah sistemik tadi, ya. Bisa karena obat-obat tertentu yang bisa menyebabkan terjadinya seizure, munculnya seizure, ya, di situ, ya, atau withdrawal obat-obat tertentu yang bisa menyebabkan seizure, ya. Reaksi autoimun, ya, yang melibatkan apa istilahnya susunan saraf pusat seperti penyakit multiple sklerosis, ya, di mana itu apa imun kita menyerang jaringan saraf, ya, sehingga harus dilakukan penanganan dengan cepat, ya, sehingga kerusakan pada jaringan saraf itu bisa dikurangi, ya. Termasuk juga CNS infection itu merupakan simptomatik, ya, acute sympathetic seizure, ya. Bila ini teratasi otomatis kembali normal, ya. Bisa saja itu berlanjut bisa menyebabkan gangguan kerusakan pada neuron, ya, tentunya itu akan berakibat berujung pada terjadinya epilepsi. Febrile seizure, ya, atau kejang demam, ya, kejang demam mungkin biasanya terjadi pada anak-anak, ya, pada balita atau mungkin bayi, ya, mungkin kalau bahasa Jawanya mungkin
Anda kenal TAP ya. Nah, itu juga kejang pada saat demam itu merupakan acute symptomatic seizure. Ya, bila mana itu etiologinya, febrilnya itu menurun dan sebagainya, ya bisa kembali normal, ya itu otomatis seizure itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, nah beda dengan halnya kalau itu berulang, walaupun etiologi sudah teratasi, ya, tapi masih muncul recurrent seizure. Nah itu bisa dimasukkan kategori epilepsi ya. Ini udah batasan dari epilepsi ya. Lebih atau sama dengan terjadinya dua bangkitan seizure yang tidak ada provokasinya ya, muncul dengan sendirinya, tidak ada stimulus ya di situ. Atau batasan dari terkait dengan satu kali seizure ya atau lebih ya, dan ada kemungkinan 60% untuk mungkin 10 tahun berikutnya itu bisa berkembang menjadi epilepsi ya, dan ditunjang dengan adanya munculnya abnormalitas pada rekam EEG-nya di situ ya. Nah ini ya, acute symptomatic seizure penyebab diketahui dan bisa diatasi. Nah, bila penyebab sudah bisa diatasi atau etiologi yang penyebabnya terjadinya kejang, ya itu otomatis kejang akan berhenti sejalan dengan penanganan dari penyebab yang diketahui tadi sudah teratasi. Ya, betul. Ya, jadi ini acute symptomatic seizure. Nah, kalau ini masih berlanjut, recurrent, nah ini ada kemungkinan terjadinya epilepsi tadi. Ya, ini gambaran mengenai etiologi metabolik tadi ya, ada kaitan hiponatremi, hipernatremi, hipokalsemi ya, hipomagnesemia ya, atau hipoglikemi. Hipoglikemi ini juga merupakan etiologi penyebab terjadinya acute symptomatic seizure ya, itu. Jadi kondisi-kondisi ini harus kita perhatikan. Jadi pasiennya tidak ada riwayat epilepsi dan sebagainya, tiba-tiba kok kejang. Nah, ini kita lihat metabolic etiologi mungkin muncul atau tidak di sini. Nah, kalau muncul ada kemungkinan ini, ya. Ini kalau ini etiologinya ini bisa teratasi, otomatis seizure-nya juga akan hilang dengan sendirinya. Tidak recurrent. Nah, ini gambaran mengenai aktivitas neuronal ya, otak yang normal ya, di dalam otak kita ada dua aktivitas yang terlibat yang bisa menyebabkan otak kita dalam keadaan stabil ya. Nah, artinya keseimbangan antara aktivitas inhibitori ya dan aktivitas eksitatori ini dalam kondisi seimbang ya. Nah, dalam kondisi yang etolog yang patuh, keadaan patuhnya ya, keadaan patuhnya bentar. Oke, dalam keadaan patuhnya gambarannya adalah seperti ini ya, di mana aktivitas yang bersifat eksitasi ini lebih besar daripada yang aktivitas yang bersifat inhibitori ya. Ada increase excitatory, ada decrease atau decrease ya, inhibitory, aktivitas inhibitory. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya seizure tadi ya. Jadi patofisiolnya letaknya adalah di sini. Sehingga manajemen terapinya adalah bagaimana menurunkan aktivitas excitatory ini ya, dan bagaimana meningkatkan aktivitas inhibitorinya. Ya, kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya. Apa istilahnya, tiga mekanisme dasar ya. Jadi terkait dengan ketidakadanya seimbangan ya, keseimbangan antara neurotransmitter yang bersifat excitatory dan inhibitori ya. Neurotransmitter excitatory antara adalah ada glutamat, ada aspartat ya di sini ya. Sedangkan yang inhibitori ini ada GABA. Sehingga kalau dalam keseimbangan tubuh kita, yaitu dua neurotransmitter ini berada dalam keseimbangan dalam aktivitasnya, excitatory maupun inhibitory. Nah, dalam keadaan patofisiologinya, nah aktivitas excitatory ini lebih besar daripada inhibitorinya. Ada perubahan-perubahan homeostatis ion ya, kalium, kalsium, klorid ini tentunya juga berpengaruh terhadap perubahan terjadi aktivitas peningkatan glutamat ya, atau terjadi aktivitas excitatory yang meningkat.
atau bisa terjadi pertumbuhan kehilangan kehilangan dari sinap-sinap yang bersifat inhibitori, atau justru kebalikannya, terjadi pertumbuhan yang berlebihan pada sinap-sinap yang bersifat eksitatori, ya. Jadi kalau digambarkan, nah, pada kondisi yang tidak imbang tadi adalah terjadi peningkatan aktivitas eksitatori, penurunan aktivitas inhibitori, sehingga munculnya yang dinamakan seizure tadi ini, ya, muncullah seizure, pusat bangkitan kejang, ya, di situ. Nah, karena itu strategi terapinya adalah bagaimana menurunkan ini, ya, menurunkan eksitatori, dan bagaimana meningkatkan inhibitori tadi dengan berbagai macam titik tangkap obat-obat tertentu. Nanti akan kita berikan gambaran, ya, obat apa saja yang bekerja pada sodium channel antagonis, ya, sodium channel antagonis, obat apa saja yang bekerja pada kalsium channel antagonis, ya. Sehingga karena ion-ion ini yang kalau terjadi influx, ya, pada kondisi eksitasi ini biasanya karena terjadi influx natrium yang berlebihan, ya, di sel-sel neuron, termasuk kalsium yang berlebihan di sel-sel neuron, sehingga memicu pelepasan rilisnya neurotransmitter yang bersifat eksitatori, dalam ini adalah glutamat, ya, atau aspartat di sini, ya, atau peningkatan atau bekerja pada reseptor glutamat, ya, sebagai reseptor glutamat reseptor antagonis, ya. Sedangkan yang di sini peningkatan dalam hal aktivitas inhibitorinya itu adalah beberapa obat yang bekerja sebagai GABA agonis, ya, GABA agonis, atau peningkatan GABA level, atau bisa menghambat enzim-enzim tertentu yang bekerja untuk memetabolisme, merusak GABA menjadi senyawa yang tidak aktif, atau ini apa istilahnya, pemberian GABA dari luar, ya, GABA langsung dari luar, itu peningkatan kadar kadar GABA tadi, ya. Ya, ini ada beberapa obat yang bekerja pada titik tangkap di sini yang bisa meningkatkan, menurunkan aktivitas excitatorinya, sedangkan obat yang bekerja pada titik tangkap di sini adalah obat-obat yang bekerja dalam hal meningkatkan aktivitas inhibitorinya. Obat-obat saja nanti akan kita lihat, ya, gambarannya. Ini kalau digambarkan lagi seperti ini, ya. Ketidakseimbangan antara excitatory dan inhibitory, di mana excitatorinya lebih besar daripada inhibitorinya, ya, sehingga muncul yang dinamakan seizure atau epilepsi, ya. Nah, itu, ya. Jadi eh, kenapa kok excitatory meningkat? Ini akibat adanya aktivitas ion channel, voltage sodium gate channel yang meningkat, ya. Ya, terus peningkatan aktivitas sinap-sinap excitatory, peningkatan neutral glutamat, ya, itu meningkatkan aktivitas excitatory-nya, ya. Sedangkan yang inhibitory, penurunan kalium channel activity, dan penurunan inhibitor sinap aktivitas, dan penurunan kadar GABA itu sendiri, ya, sehingga beberapa bekerja pada titik tangkap dari excitatory maupun inhibitorinya. Ini gambaran mekanisme obatnya, nanti bisa dilihat, ya, ini, ya. Nah, sebetulnya kita baca ini gambar ini pun cukup kita bisa mengetahui obat ini bekerja di titik tangkapnya di sini, di mana kerjanya, ya. Nah, harapannya nanti Anda tidak hanya apa melihat gambaran umum mekanisme kerja obat, ya, tapi macam obatnya harus tahu, ya. Macam obatnya harus. Seperti contohnya obat-obat apa saja yang bekerja, umpamanya bekerja pada voltage gate sodium channel yang menghambat kanal natrium. Nah, ini Anda bisa lihat di sini, ya, ada beberapa macam obat, ya, seperti phenytoin, carbamazepine, valproic acid pun ini dia bekerja pada voltage gate sodium channelnya. Yang lainnya bagaimana? Nah, ini nanti Anda bisa dari gambar ini bisa melihat semuanya, beberapa macam obatnya, termasuk mekanisme kerja obatnya. Ya. Ini kalau di gambar lagi lebih membantu lagi dalam hal pemahaman mekanisme kerja obat, ya, dalam hal meningkatkan aktivitas inhibitori dan bagaimana menurunkan aktivitas excitatorinya. Nah, ini terkait dengan definisi tadi, ya, bahwa
ada seizure yang bersifat acute symptomatic seizure saja, atau memang gejala dari eh, penyakit epilepsi ya di situ. Biasanya klinisi perlu melakukan anamnesis ya, yang tahu adalah bukan, kadang pasiennya nggak sadar ya, yang tahu adalah saksi atau keluarga terdekat atau temannya jadinya dan sebagainya ya, atau mungkin ketika kejang itu kita dengan kemajuan teknologi sekarang itu bisa kita video ya, nanti kita bisa tunjukkan pada klinisi atau dokter yang merawat ya. Nah, itu dan ditambah dengan pemeriksaan secara anamnesis ya, ada pemeriksaan penunjang seperti EEG ya, hasil lab untuk mencari kemungkinan acute symptomatic seizure, sehingga eh, gejala-gejala ini yang kadang seizure itu apakah epilepsi atau bukan, itu ada, ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa menyebabkan acute symptomatic seizure, seperti ada ya tadi ada hiponatremia, hipernatremia juga bisa muncul, seizure, hipomagnesia, itu juga merupakan data lab yang perlu dilihat ya. Dan data lab lain juga mungkin yang bisa memicu terjadinya acute symptomatic seizure itu juga mungkin perlu dilihat kembali ya. Dan masuk juga neuroimaging ya, bisa menggunakan CT scan atau MRI kepala ya, untuk melihat adakah kerusakan pada otak di jaringan otak ya di situ. Ya. Oke. Sehingga konfirmasi ini penting ya, sehingga pasien itu tidak salah dalam penetapan diagnosisnya ya. Ini gambaran, walaupun bukan kewenangan kita, tapi kita paling tidak harus tahu ya di sini ya. Jangan membuat diagnosis epilepsi pada orang yang bukan epilepsi ya. Bila perlu tunda dulu untuk mengkonfirmasi ya, pasien itu mengalami epilepsi atau bukan ya. Sehingga kalau kalau itu dilakukan, ini mungkin bisa meminimalkan akibat kerugian dalam hal penetapan pasien itu epilepsi atau bukan. Bila mana terjadi false positif, ya kita tidak ya apa tidak tahu, belum ada konfirmasi terkait dengan pasien itu epilepsi atau bukan. Ini bisa menyebabkan kerugian maksimal. Ada kan, karena ada konsekuensi ketika pasien itu ditetapkan epilepsi, pasien harus menggunakan obat selama kurang lebih 3 sampai 5 tahun ya, itu yang menyebabkan kerugian maksimal ya di situ ya. Jadi harus apa, harus detail ya. Ini walaupun ini bukan wilayah kita, tapi kita harus mengetahui juga ya itu. Nah, ini tadi terkait dengan differential diagnosis epilepsi dikaitkan kondisi-kondisi yang lain ya, seperti perlu hasil lab tadi, macam-macam kondisi seperti sinkop tadi, gangguan sirkulasi ya, produksi gagal berfungsi ya juga ya, jika menyebabkan sinkop ya, ada migrain, narkolepsi, hipoglikemi, hipokalsemi ya, itu juga nah, mungkin bagian dari differential diagnosis atau kondisi-kondisi yang perlu kita perhatikan untuk menyingkirkan faktor-faktor yang bisa menyebabkan seizure tadi ya. Nah, kalau etiologi tadi teratasi, otomatis kalau memang itu penyebabnya, seizure itu akan hilang dengan sendirinya. Paling sudah teratasi ya, apa istilah kadar namanya hipoglikemi ya, sudah normal, normoglikemi, pasiennya masih kejang. Nah, ini ada kemungkinan kejang recurrent tadi, kemungkinan bisa terjadi epilepsi, kemungkinan merupakan penyakit epilepsi, tapi tetap harus dikonfirmasi dengan data-data yang lain, data EEG atau MRI tadi, atau CT scan kepala atau neuroimaging tadi. Nah ini ya, seizure merupakan keadaan tertentu yang menyertai kondisi-kondisi ini ya, yang bisa kejang demam tadi ya, hipoksia. Nah, hipoksia ini seperti halnya pada kasus-kasus COVID yang dulu, ya gejala yang muncul adalah hipoksia, ya. Sehingga pada saat serangan akut terjadinya infeksi oleh COVID-19 ya, itu salah satunya manifestasi yang muncul adalah terjadinya seizure atau kejang, ya di situ. Ya nanti Anda coba browsing lihat itu kondisi ketika terjadi infeksi pada COVID-19, itu salah satu gejala yang muncul adalah terjadinya seizure. Ya, selain seizure karena hipoksia, juga seizure bisa karena demam yang terjadi yang muncul pada kasus
COVID-19 yang dulu itu ya. Ini kondisi yang lain termasuk ini ada reducing defisiensi ya. Ini harus kita cermati bahwa adanya kekurangan vitamin B6 atau reduksi bisa menyebabkan terjadinya seizure. Oleh karena itu pada pasien epilepsi juga untuk menghindari ini pasien itu kadang diberikan selain obat anti epilepsi atau obat antikonvulsan kadang diberikan pedoksin ya. Nah, ini klasifikasi epilepsi tadi sudah kita singgung terkait dengan vokal onset ya, seizure, tipe seizure ya, ada vokal atau generalized ya, ada yang kita tidak tahu tipenya ya. Nah, vokal onset itu adalah yang tadi yang hanya lokal sifatnya tidak menyebar pada kedua hemisfer otak kita kiri dan yang kanan ya. Sedangkan epilepsi bisa kombinasi keduanya ya, bisa vokal saja, general saja ya, atau mungkin kombinasi generalize dan vokal. Ada juga yang tidak diketahui. Nah, etiologi tadi dibagi lagi menjadi ini yang terbaru dari ILAI 2017 ada struktural, contohnya kerusakan lesi pada otak akibat kerusakan pada jaringan otak itu sendiri seperti karena tumor ya, karena apa stroke ya, atau karena eh, gangguan sistem imun ini juga bisa menyebabkan kerusakan struktural di otak atau faktor genetik ya bisa saja muncul ya. Ini kadang sifatnya idiopatik yang tidak diketahui idiopatik ini kadang faktor genetik itu mempengaruhi. Infeksi terutama infeksi pada susunan saraf pusat. Metabolik tadi yang tadi kita sampaikan tadi ya. Awalnya mungkin acute symptomatic seizure kalau tidak teratasi tentunya bisa menyebabkan terjadinya epilepsi imun atau yang tidak diketahui ya. Nah, ini gambaran yang focal onset general onset ya, yang bisa motorik sama yang non motorik. Ini ada ya, yang motorik sama non motorik ya. Yang general apa vokal maupun generalized onset ya. Ya, ini gejala klinis epilepsi tergantung dari otak mana yang terkena serangan. Bisa muncul tadi non convulsion sama convulsion. Yang kejang ini ada convulsion, ini yang non convulsion yang di sini. Ya. Nah, ini yang generalized tonic clonic ya seperti yang di video tadi ya. Nah, ini eh, ketika terjadi serangan ya, ini ketika tonik klonik ini gambarannya terbanyak spek ya. Spek yang pelancip-pelancip ya gelombangnya di sini ya. Nah, setelah setelah serangan ya, ini post ictal phase itu kembali normal aktivitas neuronalnya di sini ya. Itu. Ini gambaran ini adalah fase toniknya ya. Ya klonik ya, ada hentakan tangan dan kaki ya dan eh, toniknya ada kontraksi otot ya. Dan biasanya disertai inkontinensia ya pasien ini apa eh, ngompol biasanya juga ada ini groaning, growling atau hipersalivasi. Nah, ini yang harusnya tidak terlentang, ini harus dimiringkan sehingga tidak menyumbat jalan jalan pernapasan, ya. Itu. Nah, kalau seperti ini kemungkinan terjadinya sianosis itu menjadi lebih besar, ya. Wajah membiru karena kekurangan oksigen, ya di sini, ya hipoksia. Karena itu kalau berlanjut bisa menyebabkan kematian. Ini terjadinya sianosis ya di sini ya. Oke. Ini yang absen seizure yang hilang kesadaran sesaat ya. Ketika melakukan aktivitas tiba-tiba berhenti aktivitas sesaat ya. Seperti yang di video tadi ya, itu termasuk absent seizure ya di sini. Ya. Nah ini juga ya, ketika apa pegang buku tiba-tiba terjadi serangan beberapa detik dia langsung nggak sadar, freezing ya, nggak respon dengan sekitarnya. Yang dipegang bukunya kadang jatuh ya tiba-tiba itu. Nah, pasien ini tidak sadar yang terjadi apa. Yang tahu adalah orang sekitarnya. Ini bagian-bagian otak tertentu yang terganggu, tentunya manifestasi seizure-nya bisa bermacam-macam. Ya,
Ini gambaran mengenai ini automatism yang gerakan reguler yang berulang-ulang, ya itu bisa terjadi ya. Nah ini ya, nanti kalau mau lihat bentuk-bentuk seizure itu bisa dilihat sendiri video ini ya. Ini adalah generalized tonic-clonic ya. Nah, ini untung ada temennya bisa menangkap ketika dia jatuh. Ini fase klonik kontraksi apa klonik ya. Klonik apa hentakan kaki dan tangan ya. Kelihatan tangannya itu ya. Nah, hentakan tangan dan kaki. Nah, hanya beberapa detik ya, hanya beberapa detik. Nah, ini cuma cuma penanganannya mungkin harusnya seperti yang di video yang pertama tadi ya. Dibawa agak aman, didudukkan miring ya di situ. Ya ini mungkin panik ya. Nah, ini gambaran lagi yang terkait dengan myoclonic seizure yang melibatkan apa istilahnya kontraksi otot ya, sebagian di sini. Nah, ini ketika serangan ya. Nah, pasiennya tidak sadar terjadi serangan ini ya. Ini berlangsung beberapa saat, beberapa detik saja ya. Nah, ini yang atonic seizure. Atonic seizure adalah kehilangan tonus otot ya. Ini ekstremitas atas ya, bagian kepala ya. Nah, ini tidak ngantuk ini ya. Ini serangan berulang ya. Terus ya selama kurun waktu. Nah, ini yang tipe seizure yang lain ya. Ini absent seizure juga ya. Nanti aktivitas sesaat diam, tidak sadar dia. Nah, beberapa detik aja. Ya. Ini temporal lobe dysfunction ya. Nah, manifestasinya seperti ini. Nah, ini yang psikomotor. Ya, gangguan perilaku yang tadi yang terakhir itu. Ya. Oke, ya ini paling nggak memberikan wawasan gambaran bagaimana itu bentuk-bentuk atau tipe-tipe sensor tadi. Ya. Dan dari sisi patogenesisnya, patofisiologinya tentu kita bisa memahami terkait dengan bagaimana manajemen terapinya. Nah, ada kondisi tertentu yang dinamakan status epileptikus. Status epileptikus, apa artinya? Nah, artinya kejang ini muncul berulang. Dan di antara kejang, pasien ini tidak sadar. Jadi kejang terus-menerus. Kalau pada pasien epilepsi yang biasanya, bukan kondisi status epileptikus, pasien itu tadi terkena serangan hanya beberapa detik. Ya, setelah itu ada jeda di mana pasien itu sadar. Ya, pasien itu sadar dan bisa beraktivitas kembali. Ya, itu bedanya eplep, status epilepsi dengan status epileptikus dengan epilepsi yang biasa yang bisa misalnya masih ada jeda waktu pasien itu untuk sadar. Nah, sedangkan status epileptikus ini adalah kejang yang terus-menerus berulang di antara kejang pasien itu tidak sadar, tidak ada recovery, ya, tidak memberikan kesempatan pasien untuk sadar dan itu terus-menerus. Nah, ini dinamakan status epileptikus. Ya, kejang dengan durasi biasanya kan beberapa detik ya, beberapa detik pasien itu atau beberapa menit ya pasien itu akan sadar kembali ya, terus melakukan aktivitas kembali. Kalau ini tidak kejang terus-menerus ya, kejang dengan durasi kadang lebih dari 30 menit. Nah, ini dinamakan status epileptikus. Ini harus penanganan cepat ya, penanganan secara keseluruhan ya, biasanya melibatkan semua disiplin ilmu
ya terkait dengan dari si neurologisnya itu bagaimana eh, mengendalikan kejang ini dengan baik ya di sini. Nah, ini manajemen terapinya, ya terapi status epileptikus ya. Prinsip apapun bentuk kejangnya dan apapun penyebabnya kejang itu obatnya kadang diberikan golongan benzodiazepin, ya golongan benzodiazepin itu eh, apa? Biasanya contohnya lorazepam, ada clonazepam atau mungkin diazepam karena apa? Onsetnya cepat, ya. Onsetnya cepat, mungkin eh, setelah itu onsetnya sudah masuk ya. Kalau mau menekan atau mempertahankan efek dari anti konvulsannya itu kadang diberikan tambahan eh, obat yang lain, anti konvulsan yang lain ya. Mungkin kerjanya lebih panjang ya. Jadi diberikan penisoin ya atau mungkin valproat ya, valproat atau ya, tiracetam ya di situ. Dan berikutnya ada algoritma terapinya seperti ini ya. Itu. Jadi status epileptikus beda dengan epilepsi yang seperti biasanya, ya. Kejang terus-menerus tanpa ada jeda atau recovery pasien untuk sadar. Ya. Nah, adapun tujuan dari terapi epilepsi adalah bagaimana menyediakan bangkitan epilepsi secepatnya, tapi tidak membahayakan pasien. Jadi, oleh karena itu, kenapa kita perlu secepatnya? Karena apa? Karena ketika seizure itu belum terkendali itu akan memperparah kondisi epilepsi itu sendiri karena apa? Eh, Ketika terjadi seizure itu akan terjadi pembentukan pusat bangkitan baru atau secondary fokus yang bahkan apa bisa memperparah kondisi pasiennya. Pertama itu ya. Oleh karena itu pada pasien-pasien epilepsi yang sudah mendapatkan terapi untuk obat jalan ya, perawat jalan ya, itu gimana upayanya untuk jangan sampai terjadi seizure itu muncul atau bila mana muncul seizure itu frekuensinya eh, makin sedikit atau dikurangi berjalannya frekuensi kejangnya ya. Jadi kalau bisa dalam kurun waktu tertentu itu pasien bisa bebas kejang ya di situ. Nah, membebaskan dari bangkitan epilepsi atau bangkitan kejang tanpa mengganggu fungsi saraf normal ya. Dengan demikian memungkinkan pasien untuk mengembangkan diri secara maksimal normal seperti halnya uh, masyarakat yang lain yang tidak mengalami epilepsi. Ini tujuan dari terapi epilepsi. Bagaimana cara pemberian terapi OI? Ya, bagaimana pasalnya itu perlu mendapat OI. Jadi tentunya harus betul-betul ditetapkan pasien ini mengalami epilepsi atau bukan, atau hanya sekedar acute symptomatic seizure saja, ya. Jadi, sehingga pemberian OI-nya juga tentunya sesuai dengan tipe kejang atau sindrom epilepsi yang terjadi, ya. Jadi memastikan tidak ada komorbid atau faktor etiologi yang lain yang aktif yang artinya yang bisa menimbulkan seizure tadi seperti adanya kondisi-kondisi tertentu yang kita sampaikan tadi ya terkait dengan munculnya acute symptomatic seizure tadi ya. Syarat penggunaan OI harus dipenuhi ya terkait dengan ini tadi ya. Harus dipastikan bahwa pasien ini epilepsi atau bukan ya. Awal terapi ya ini diupayakan dalam terapi apa epilepsi ini menggunakan strategi terapi adalah menggunakan monoterapi ya. Kombinasi pun bila mana itu memungkinkan kalau bisa dihindari ya. Kadang kombinasi maksimal dua macam obat ya, dua macam obat. Lebih dari dua kadang tidak bermanfaat ya. Dalam kombinasi dua macam obat pun itu harus dibatasi terkait syaratnya adalah kedua obat itu mempunyai titik tangkap mekanisme kerja yang berbeda ya. Tidak boleh keduanya itu sama mekanisme kerjanya ya. Tidak memberikan efek yang sinergis di sana ya. Umpamanya satunya meningkatkan eksitatorinya, satunya ini bekerja sebagai inhibitori atau mungkin sama-sama eksitatori tapi titik tangkapnya yang berbeda ya itu. Nah, itu. Jadi artinya titik tangkap atau mekanisme kerjanya harus berbeda ya. Nah, ketika
pasien ini diberikan obat tentunya monoterapi dan dimulai dengan dosis yang kecil, ya. Biasanya dengan menggunakan teknik shuttle Guslu, ya. Shuttle Guslu itu adalah peningkatan atau penurunan OAE terkait dengan dosis itu dilakukan secara bertahap, ya, bertahap, ya. Habis itu pantau efek sampingnya, efek idiosinkrasi, ada kemungkinan interaksi obat yang bisa mengaruhi efikasi dari penggunaan OAI atau obat anti seizure atau anti konvulsan tersebut, ya. Jadi memastikan tidak ada interaksi obat dengan obat yang lain yang sedang dikonsumsi oleh pasien tersebut, ya. Nah, ini cara pengobatan epilepsi dose yang tepat harus dipenuhi tadi ya, OAE baru diberikan bila lebih dari satu kali seizure atau terjadi recurrent seizure, ya. Nah, berikutnya adalah sikap positif pasien terhadap OAE itu sangat diperlukan. Jadi pasien harus tahu pentingnya terapi secara teratur dan sasaran serta tujuan terapi yang diberikan pada pasien tersebut. Ya, kalau pasien itu tahu terkait dengan terapi yang diberikan, tentunya akan lebih bisa meningkatkan kepatuhan pasien tersebut dalam penggunaan obatnya. Nah, ini ya pedoman penurunan AAE ya. Bila mana bebas serangan minimal kadang minimal 2 sampai 3 tahun itu kalau bebas kejang ya, itu perlu dikaji ulang terkait dengan penggunaan OAE-nya. Ya, mungkin suatu saat perlu dilakukan penurunan OAE atau tapering dose ya di sini ya. Jadi pedomannya tentunya EEG-nya harus normal, bila perlu tetap harus ditawarkan kalau itu walaupun bebas bebas kejang ya. Dan tidak ada lesi struktural ya. Mungkin tadinya awalnya ketika masih terjadi kejang masih ada kerusakan atau lesi struktural di otaknya, di daerah kepalanya ya. Nah ini tiap kali hanya satu OI yang diturunkan, andai kata ada dua kombinasi ya, turunkan salah satu diturunkan ya. Dan edukasi pada pasien ada kemungkinan penjelasan terkait dengan risiko kambuh itu sekitar 25 sampai 30%. 35% itu harus disampaikan pada pasien ya. Nah, ini kecepatan penurunan maksimal ya untuk penurunan OAE itu adalah sekitar 25% dari dosis yang terakhir diberikan pada pasien. Ya, itu. Bila kambuh lagi ya, ketika dilakukan penurunan ya, dosis ya, dosis diberikan seperti dosis yang sebelumnya sebelum diturunkan tadi. Jadi dikembalikan ke awal ya. Sebelum ya, sebelum dosis yang terakhir diturunkan. Ya, seperti itu caranya. Jadi ya semacam ya tadi dengan prinsip logo slow tadi ya terkait dengan penurunan apa istilahnya dosis OAI yang diberikan pada pasien tersebut. Ini gambaran mengenai pemilihan obat sesuai dengan tipe gejalanya, ya seperti ini. Ya. Uh, ini seperti ada regional onset tonic chronic seizure ini apa contohnya lini pertama apa level C tapi ya ada yang karbamazepin, ada phenytoin dan sebagainya. Ada yang lainnya, tipe yang lain ya ada yang level A, level B, level A. Level A, level B itu katanya dengan evidence base ya yang muncul terkait dengan penggunaan obat-obat antikonvulsif pada tipe kejang tertentu ya. Kalau level A itu juga evidence base-nya banyak ya dan membuktikan bahwa obat itu memang efektif pada tipe seizure tertentu pada pasien epilepsi. Ya. Ya, nanti ini bisa Anda lihat di pedoman yang dikeluarkan oleh Perdosi yang terbaru adalah tahun 2019 ya. Ada referen atau bukunya ya di sini. Ini gambaran terkait dengan mekanisme kerja obat yang kita coba tolong dipelajari ya, ya terkait dengan obat anti epilepsi ini yang bekerja pada ini itu apa? Ini ada ini sebetulnya ya dulu kita tanyakan ternyata banyak yang nggak tahu ini ya. Mungkin gambar ini yang kelewatan ini yang tidak terperhatikan ya. Gitu. Ini gambaran mengenai apa macam-macam obat anti epilepsi, target dosisnya, titrasi dosisnya per minggu, terus tentang kadar terapeutiknya. Ya, ini penting ya seperti penitoin ini rentang kadar terapeutiknya di mana obat itu bisa memberikan efek terapi pada rentang kadar tertentu. Ya, kalau di bawah ya tentunya subterapeutik, kalau di atas bisa menyebabkan apa superterapeutik ya, artinya bisa menyebabkan efek 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 toksik ya itu. Termasuk beberapa karakteristik kinetiknya, ini ada ikatan obat protein tentunya
kita perhatikan pada obat-obat OAE yang punya ikatan obat protein yang tinggi seperti phenytoin, tiagabin ya, valproic acid ya, karena pada kondisi tertentu ketika terjadi penurunan kadar albumin atau hipoalbumin ini sangat berpengaruh terhadap efikasinya. Free drug-nya itu akan meningkat ya. Karena kalau phenytoin ini seperti yang tadi 10 sampai 20 adalah pengukuran kadar total drugnya, baik yang terikat maupun yang tidak terikat protein. Sedangkan free drugnya sebetulnya adalah 1 sampai 2 mikrogram per mili ya. 1 sampai 2 mikrogram per mili. Ya. Tapi biasanya dalam penetapan kadar biasanya ditentukan total drugnya karena kalau kita mengukur free drugnya itu kadang mahal ya anak alatnya. Tapi walaupun demikian kalau kita mengetahui hanya total drugnya saja, bagaimana menghitung free drugnya itu ada rumusnya ya sehingga bisa teratasi terkait dengan walaupun kita hanya mengetahui total drugnya, tapi free drugnya kita bisa cari ya kita bisa hitung free drugnya pada pasien ini berapa ya dari dengan memasukkan kondisi hasil data lab ya data lab termasuk kadar albumin pasiennya itu bisa diketahui kadar free drugnya pasien itu berapa ya ini terkait dengan komorbid tertentu ya penggunaan UAI tertentu yang bisa memperparah atau menyebabkan meningkatnya kondisi tersebut seperti contohnya obesitas ya kondisi obesitas ya penggunaan OAI tertentu bisa meningkatkan ini keadaan obesitasnya seperti sodium valproate ini ya. Karena sodium valproate ini efek samping yang muncul adalah peningkatan berat badan ya, obesitas. Ya ini ya. Jadi kalau pasien obesitas ya tentu harus diperhatikan ya golongan obatnya apa saja yang bisa memperparah obesitas sehingga harus dipilihkan yang yang lainnya yang tidak berpengaruh terhadap terhadap obesitasnya. Yaitu ini beberapa catatan dengan penggunaan OAE terkait dengan kondisi komorbid tertentu yang mungkin barangkali OAE itu bisa berpengaruh terhadap uh, kondisi yang menyertai atau komorbidnya tadi. Ini juga sama. Nah ini ya beberapa obat antikonvulsan yang terkait dengan metabolisme obat ya. Ada yang bersifat induser, ada yang bersifat inhibisi ya. Jadi ada beberapa obat OAE yang bersifat induser ya. Bisa kalau dikombinasi bisa mengindus ya, mengindus metabolisme obat yang lain ya, baik itu obat OAE maupun obat-obat yang lainnya yang bekerja pada sistem enzim yang sama ya seperti ini. Seperti penitoin ini dia dimetabolis di sitokrom 34 ini kecil sekali yang 34 ya. Ini sitokrom P450 ya di sini. Tipenya subfamilinya adalah CYP34 ya. Ada yang dimetabolisir terutama untuk penit adalah dimetabolisir CYP2C9 ini bukan C19 semuanya. C9 adalah 90% dimetabolisnya di CYP2C9. Sedangkan 10%-nya itu hanya di metabolis di CYP2C9. Oleh karena itu perhatian yang besar adalah di CYP2C9 karena 90% penelitian ini di metabolisme di sini. Sehingga pendekatan dalam hal pemberian penelitian ini bisa dilakukan pendekatan secara menggunakan pendekatan farmakogenomik ya, genomik atau mungkin farmakogenetik. Kalau farmakogenomik kita harus tahu varian genetik dari CYP2C9 ya, termasuk ini pasien ini masuk kategori metabolisme lambat normal atau cepat ya di situ. Kalau metode lambat itu tentunya dosisnya tidak bisa disamakan dengan dosis populasi dosis lazim biasanya ya. Karena apa? Kalau diberikan dosis yang sama, risiko terjadinya efek samping, risiko terjadinya akumulasi obat benitoin ya karena penggunaannya cukup lama bisa menimbulkan efek toksik ya. Salah satunya adalah terjadi hiperplasia gingiva atau penebalan gusi dan perdarahan pada gusi di situ ya. Nah, ini lebih cepat muncul pada pasien-pasien yang poor metabolisme atau metabolisme yang rendah, yang kecil ya di situ ya. Itu itu yang pendekatan secara farmakogenomik kalau kita tahu
varian genetik dari si YP2C9. Sebetulnya ini bisa dianalisis ya. Ada apa PCR yang portable untuk menentukan masuk kategori si YP2C9 yang kategori metabolisme lambat atau normal ya di sini ya. Kalau lambat biasanya dosisnya diturunkan sekitar 30-50% dari dosis dosis normalnya. Nah, pendekatan farmakokinetik pun juga bisa karena penelitian ini bisa apa termasuk kategori obat yang punya atau mengikuti kinetika non-linear ya sehingga kita bisa menggunakan pendekatan kinetika Michaelis Menten atau farmakokinetika non-linear ya sehingga apa pasien itu kita berikan apa dosisnya ya supaya tidak terjadi intoksikasi ya dosisnya kita berikan tidak melebihi kecepatan metabolisme maksimum masing-masing individu. Jadi masing individu itu nanti akan tahu harga Vmax dan KM-nya ya setelah kita melakukan pengukuran dua macam dosis dan dua kadar tertentu kita bisa menentukan untuk penyesuaian dosis berikutnya kita bisa menggunakan tetapan mekanisme yang sudah kita dapatkan dari masing-masing individu sehingga kita bisa memprediksi dosis yang diberikan pada pasien ini berapa untuk mendapatkan kadar dalam rentang kadar normalnya berapa besar dosis yang diberikan pada pasien tersebut itu bisa ya nanti coba dipelajari mengenai kinetika mekanisme dan saya rasa sangat bermanfaat ya itu bisa aplikasi di dalam penetapan apa penetapan ini apa penetapan dosis ya secara individual ya. Ini yang terkait dengan apa interaksi obat antar OAE ya. Kita dilihat di tabel ini ya. Ada yang tidak berinteraksi, ada berinteraksi. Dampaknya menurunkan atau menaikkan terkait dengan metabolisme obat tersebut. Nah, bila pasien epilepsi kejang belum terkendali atau tiba-tiba kambuh lagi, nah ini dipastikan kepatuhan dalam penggunaan obatnya bagaimana ya apakah masih ada pencetus kejang ya pencetus kejang macam-macam ya tadi ada beberapa kondisi tertentu yang bisa menyebabkan exit symptomatic seizure tadi itu harus dieliminir ya seperti kemungkinan adanya defisit vitamin B6 atau asam folat itu merupakan pencetus kejang juga atau kondisi stres tertentu atau kelelahan kecapean ya itu juga bisa menyebabkan terjadinya seizure atau pencetus terjadinya secara kejang. Apakah ada interaksi atau tidak? Itu perlu dicek ya karena ada beberapa obat yang berinteraksi pengguna obat yang bersamaan ya pada pasien tersebut yang bisa berinteraksi dengan obat antikonvulsan yang sedang digunakan pada pasien tersebut. Bila mana perlu, cek kadar obat dalam darahnya. Apakah sudah masuk rentang kadar terapeutik atau tidak. Ini yang penting ya. Itu penting ya, untuk memastikan kepatuhan dalam penggunaan obatnya itu ya. Sehingga perlu dicek kadar obat di dalam darahnya pasien tadi ya. Nah, konsekuensi diagnosis epilepsi seperti yang kita sampaikan tadi ya di awal bahwa pasien harus mengkonsumsi obat sampai minimal 3 tahun bebas kejang. Nah, ini coba dibayangkan kalau ini false positif yang sebetulnya pasien ini tidak epilepsi ya, tapi dinyatakan epilepsi, kerugiannya maksimal ya di sini. Jadi harus dipastikan bahwa pasien ini betul-betul epilepsi sehingga ada konsekuensi harus minum karena ada konsekuensi harus minum obat sampai minimal 3 tahun bebas kejang atau kadang 5 tahun ya 3 sampai 5 tahun bebas kejang. Nah ini bila acute symptomatic seizure ya konsumsi obat hanya sampai etiologi itu teratasi saja, tidak diteruskan. Ya seperti contohnya pada kasus stroke ya. Pada kasus stroke itu ketika terjadi serangan stroke ada muncul seizure jika diberikan obat antikonvulsan, awalnya disepam, terus dikombinasi, misalnya diteruskan disut ke penggunaan phenytoin ya di situ. Nah, ketika etiologi teratasi, stroke-nya teratasi, tentunya obat itu harus dikaji, tidak perlu diteruskan. Pengalaman tidak kadang diteruskan karena tanpa ada evaluasi. Padahal pasien itu sebetulnya sudah tidak kejang lagi ya. Pasien itu sebetulnya tidak perlu menggunakan obat anti konvulsan tadi ya sehingga hanya boleh konsumsi obat itu hanya sampai pada etiologi itu teratasi ya. Jadi harus dikaji ulang ya.
Nah, ini perlu kita pahami terkait dengan aspek sosial epilepsi di sekolah ya. Ya, memang juga sebagian besar ya anak-anak atau pasien-pasien epilepsi ini sekolah di sekolah biasa, tidak ada sekolah khusus epilepsi, tidak ada ya. Perguruan tinggi khusus epilepsi juga tidak ada ya di sini. eh, Apa istilahnya? Memang terlibat di semua apa istilahnya? Tidak ada sekolah khusus di sini ya. Kemampuan anak ini tergantung dari epilepsi, gejala epilepsi yang muncul, kepatuhan dalam penggunaan AWE dan lingkungan yang mendukung ya itu. Jadi kalau kita sudah tahu epilepsi seperti apa, tentunya kita paham apa itu epilepsi, sehingga ada pasien epilepsi itu kita tidak perlu menjauh, malah justru kita harus membantu ketika atau mengingatkan dalam penggunaan obatnya. Ketika terjadi serangan, bila mana terjadi serangan, ya kita bisa membantu dalam hal mengatasi terjadinya serangan itu seperti apa ya, bagaimana pertolongan pertamanya ya, tentunya ini perlu di penjelasan pada teman-teman sekitarnya bahwa ada teman kita yang sedang mengalami menderita epilepsi, perlu dilakukan apa istilahnya bantuan untuk apa istilahnya mendampingi ya, tidak mendampingi dalam hal eh, pasien-pasien tersebut ya bila mana terjadi serangan ya. Anak epilepsi sebetulnya sama dengan anak normal. Seperti kita ketahui bahwa epilepsi hanya berlangsung hanya beberapa detik atau hanya beberapa menit saja. Ya, seperti kita ketahui di video tadi itu hanya berlangsung beberapa detik. Sisanya adalah waktu yang dimana pasien itu bisa sadar, ya, ada waktu jeda, ada recovery, di mana pasien itu bisa sadar, bisa melakukan aktivitas seperti layaknya pada anak-anak yang normal yang tidak mengalami epilepsi. Itu waktu yang sangat berguna ya karena bila mana pasien itu bisa ya itu bisa melakukan aktivitas seperti layaknya orang-orang yang tidak mengalami epilepsi ya. Ini bagaimana epilepsi dengan pekerjaan ya. Seperti kita sampaikan bahwa serangan epileptik atau seizure yang muncul pada kasus epileptik ini kejadiannya singkat ya, singkat dan pasien ada proses recovery, pasien ada sadar, ya, proses jeda sadar dan itu bisa melakukan kegiatan aktivitas seperti biasa. Jadi pasien epilepsi yang terkendali itu sama dengan pasien itu sama dengan non epilepsi sebetulnya, sama dengan masyarakat biasa yang tidak mengalami epilepsi. Ya. Bila mana belum terkendali, tentunya harus dihindari pekerjaan yang bisa membahayakan diri maupun orang lain, seperti bekerja di pengendalian mesin ya berat atau mengendarai mobil ya yang bisa membahayakan pasien ya diri dan orang lainnya bila kejang itu atau schedule itu belum terkendali dengan penuh ya di situ. Epilepsi dengan berkendara ya harus bebas serangan minimal 2 tahun. Kalau serangan malam lagi bagaimana ya jangan ya. Itu EEG normal ya tentunya harus jadi perhatian ya. Jadi tidak bisa dilepas begitu saja ya. Ada yang masih bisa berkendara sendiri ada ya dengan syaratnya bebas dari kejang ya dan tetap pasien itu harus mentaati patuh dalam penggunaan obatnya. Epilepsi dengan waktu luang bagaimana? Ini sifat individual sama ya. Berenang asal ada pengawal ya, harus yang menemani ya. Jangan sampai ketika renang ada artinya ketika terjadi serangan nanti awalnya pasien ini pintar renang ya, epilepsi. Ketika tidak terjadi serangan, oh pintar renang, gayanya macam-macam ya, gaya bebas ya, dan macam-macamnya. Bisa renang baik ya. Ketika terjadi serangan epilepsi, gayanya cuma satu gaya aja ya, gaya batu bisa tenggelam di situ ya. Nah itu ya. Jadi pasien ini perlu pendampingan, asal ada pendampingnya. Bersepeda juga sama, asal ada pendampingnya. Ya. TV atau PlayStation ya mungkin harus dibatasi ya, tidak lama, cahaya cukup ya. Karena terlalu lama kelelahan, nah itu merupakan faktor pemicu terjadinya munculnya siswa atau kejang yang itu jadi penting ini juga perlu disampaikan ya ketika apa edukasi ya KIE ya penggunaan obat-obat antikonvulsan pada pasien epilepsi itu bisa disampaikan pada pasien maupun keluarga pasiennya. Ini yang susah kalau
pasien ini kecanduan PlayStation atau video game ya. Nah, ini yang banyak cerita pada orang tua atau keluarga pasien yang sulit mengendalikan ya pasien-pasien epilepsi yang apa kecanduan PlayStation atau video game ya. Pasti ya selama sebulan freksi kejang itu muncul ya, kejang itu muncul dalam sebulan ya. Itu bisa 3-4 kali dalam sebulan. Nah, itu ya. Itu harus disampaikan, diedukasikan pada pasien maupun keluarga pasiennya ya. Gitu. Epilepsi anak dan orang tua ya, pandangan realistik saja ya. Jadi yang dibutuhkan adalah bukan kasihan pada anak ya, tidak membedakan perlakuan antara anak yang epilepsi dengan anak yang normal ya, tapi butuh pengertian bahwa anak ini sedang mengalami epilepsi tapi tetap diperlakukan seperti halnya anak-anak yang normal ya. Ya. Terkait dengan ortu ada penjelasan, dorongan ya, perlakuan seperti anak normal. Beberapa hal tentang OAE ya, kalau ada penyakit yang lain, ya tentunya OAE tetap diminum, jangan sampai ada yang tidak menggunakannya. Ya, minum obat yang lain untuk pengatasi obat yang penyakit yang lain, tapi OAE-nya tidak diminum. Nah, itu rugi besar ya, karena seizure atau kejang bisa muncul dan itu bisa berpengaruh terhadap uh, hasil atau outcome terapi dari pengendalian kejangnya pada kasus epilepsi ini. Ya. Untuk makanan ada nggak yang dilarang? Nggak ada ya. Jadi bisa apa istilahnya menggunakan ada pantangan buat makanan ya tapi untuk obat-obat tertentu harus dicermati terkait dengan kemungkinan ada interaksi obat dengan obat lain dengan obat OAE-nya atau antikonvulsan yang sudah digunakan pada pasien tersebut. Nah ini ya gambaran terkait dengan buku acuan yang bisa Anda pelajari ya untuk memahami terkait dengan epilepsi itu apa, manajemen terapi apa, itu bisa Anda lihat di sini. Farmakoterapi juga ada ya. Kita menggunakan berbagai macam apa, referensi yang bisa lebih memperjelas Anda dalam hal memahami epilepsi. Ya. Yang terbaru ini ada Pedoman Tata Laksana Epilepsi edisi 6 ya. Kelompok studi epilepsi per dosi tahun 2019. Ini penerbitnya itu eh, perguruan tinggi kita, AUP ya. Nanti kalau Anda mau lihat itu di sini dibahas detail mengenai itu apa epilepsi itu apa ya, eh, bangkitan epilepsi itu apa, macam-macam tipe-tipe epilepsi termasuk gejala muncul itu istilah seperti tonik, klonik, mioklonik ya. Nah, itu juga semuanya dibahas ya di sana. Termasuk obat-obatan yang digunakan itu semua lengkap ya, baik bahasa mengenai farmakologinya ya, termasuk mekanisme kerjanya, farmakokinetiknya, dosisnya juga ada, semuanya ada dibahas di pedoman penata laksanaan epilepsi ini. Coba nanti dicari di AUP ya, gedung sebelah kita ya, itu coba ada di sana, dicari pedoman tata laksana epilepsi ini ya. Bukunya tidak tebal ya, tipis ya, tapi itu memuat beberapa informasi yang khusus mengenai tata laksana epilepsi. Nah, oke, baik itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi eh, memperluas wawasan kita ya terkait dengan apa itu epilepsi ya, eh, patofisiologinya, penanganannya, ya, manajemen terapinya seperti apa ya. Oke, jadi kita tekankan lagi ya bahwa seizure ya itu bisa merupakan gejala dari suatu kondisi tertentu, belum tentu epilepsi ya. Mungkin merupakan hanya sebagai acute symptomatic seizure saja, tapi bukan epilepsi. Tapi epilepsi bisa muncul gejala yang namanya seizure tadi. Sehingga untuk menentukan itu, pasien harus dikonfirmasi betul apakah mengalami epilepsi atau bukan. Ya, dengan menggunakan EEG, menggunakan neuroimaging, ya, itu untuk mengkonfirmasi atau melakukan diferensial diagnosis terkait dengan kondisi tertentu yang bisa menyebabkan terjadinya seizure tadi. Ya, dan itu utama dari
apa patogenesisnya atau patofisiologi dari terjadinya epilepsi ini adalah karena ketidakseimbangan antara aktivitas apa neurotransmitter yang bersifat excitatory dan inhibitory, di mana excitatory-nya lebih besar daripada inhibitory, ya. Nah, strateginya bagaimana? Menurunkan aktivitas excitatorinya, meningkatkan aktivitas inhibitorinya dengan berbagai macam mekanisme kerja obat yang sudah kita sampaikan tadi. Ada gambar ya, titik tangkap masing-masing obat ya, bagaimana meningkatkan aktivitas inhibitorinya, bagaimana menurunkan aktivitas excitatorinya. Ya, excitatorinya ada yang bekerja di sodium channelnya, ya, ada yang bekerja di kalsium channelnya, ya, itu. Jadi coba nanti dipelajari kembali, ya. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini, ya. Untuk PPT akan saya kirimkan kemana ini? Ke siapa ya yang tadi menghubungi, yang kemarin menghubungi saya siapa ini? Ya, siapa? Yang WA kemarin ya. Nah, nanti saya coba lihat dari WA-nya. Ya, oke, Mbak Isla ya. Oke, yang itu akan dari WA Mbak Isla nanti akan saya kirimkan PPT-nya sama case-nya, ya, case-nya yang nanti akan Anda pelajari ya terkait dengan uh, farmakoterapi epilepsi. Ya, jadi jelas ya. Jadi berangkat dari patogenesis, ya, patofisiologi epilepsi, kita akan tahu manajemen terapi obatnya. Nah, obatnya apa saja terkait dengan titik tangkapnya, ya, mengenai farmakologinya, farmakokinetiknya, dosisnya, tentunya Anda bisa eksplor lebih detail lagi ya. Tadi dosis sudah kita sampaikan di PPT tadi ya, beberapa obat tertentu terkait dengan penggunaan obat epilepsi, anti epilepsi ya, termasuk juga rentang kadar terapeutiknya, ya, termasuk metabolisme obatnya, interaksi obatnya, ya, itu sudah kita sampaikan semuanya tadi ya. Saya rasa itu mungkin cukup ya. Tapi kalau ingin memperoleh lagi, Anda bisa baca di referensi yang buku acuan yang kita berikan tadi. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, jadi kalau memang demikian, eh, bisa kita akhiri ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya, memberikan wawasan lebih luas lagi terkait dengan farmakoterapi epilepsi ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.